Pada episode yang lalu, ketika saya membuat pupuk dari air hujan, banyak sekali sahabat yang merespon, Pak, bisa nggak membuat dengan cara yang bisa lebih cepat untuk dipergunakan? Nah, sahabat, sebenarnya kalau sahabat mau menggunakan air hujan sebagai pupuk, itu bisa langsung, sahabat. Akan tetapi memang di sini senyawa hara yang terkandung di dalamnya itu memang masih sedikit seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara memixing atau mencampurkan antara pupuk organik cair dengan air hujan agar mendapatkan komposisi yang pas, agar tidak overdosis dan mengakibatkan tanah menjadi asam. Nah, simak baik-baik penjelasan saya di video ini sambil saya mempraktekannya, sahabat ya. Nah, oke sahabat, di depan layar HP sahabat bisa sahabat lihat di sini ada air hujan yang kita diamkan atau kita peram dengan cara yang sudah saya perkenalkan pada video sebelumnya. Nah, ini belum genap 30 hari jadi belum bisa kita gunakan. Akan tetapi di sini sahabat jika ingin menggunakan air hujan dan memperkaya nutrisi yang ada di air hujan, sahabat bisa melakukannya dengan mencampurkan air hujan dengan beberapa jenis POC. Nah, saya tekankan di sini beberapa jenis POC sahabat ya, agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kita fokus pada air hujan dan POC ini. Nah, kemudian di sini sahabat bisa lihat yang paling kanan atau yang ini adalah POC dari pisang, sahabat ya. POC dari pisang yang kita campurkan dengan buah rambutan atau NPK nabati. Kemudian juga ada di sini POC dari daun kelor yang kita mix dengan nasi. Nah, kemudian di sini juga ada POC yang saya buat dari sabut kelapa dan bonggol pisang. Jadi videonya juga sudah ada ya, mungkin video berapa bulan yang lalu. Nah, sisa segini aja sahabat. 3 jenis POC ini yang saya rekomendasikan untuk dimix dengan air hujan. Begini sahabat. Nah sahabat, air hujan itu sendiri menurut website resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, salah satu kandungannya yang ada di dalam air hujan ini adalah asam nitrat, sahabat ya. Jadi asam nitrat ini dalam dosis yang tepat, tidak berlebihan, bisa berguna bagi tanaman sahabat, dan lebih sebagai nutrisi pada fase vegetatif. Begitu juga air hujan itu mengandung unsur garam atau senyawa garam yang bisa juga membantu pertumbuhan tanaman, utamanya pada fase vegetatif. Nah, itu sebabnya sahabat ya, saya sering mengatakan bahwa air hujan ini merupakan sebenarnya bisa dikatakan adalah sumber nutrisi bagi tanaman. Bisa langsung sahabat buktikan secara empiris, secara kasat mata, bahwa ketika musim hujan tiba-tiba rumput semua tumbuh dengan hijau, tiba-tiba semua semak belukar tumbuh dengan hijau. Dan bagi sahabat yang tidak sepaham mengatakan bahwa ppm dari air hujan itu rendah, seperti ini sahabat. Saya tidak pernah selama ini menggunakan acuan ppm sebagai justifikasi atau menggunakan tolak ukur dari rendah tingginya kadar ppm sebagai ukuran dari seberapa banyak nutrisi yang ada di dalam air, seperti itu. Karena apa? Karena ketika misalkan ketika saya membuat POC, banyak sahabat yang bilang POC-nya pH-nya berapa, Pak? Begini. Misalkan dalam hal pH atau keasaman, rata-rata memang POC itu tidak ada yang bersifat basa, sahabat. Pasti dari netral ke asam, cenderung seperti itu. Karena memang berasal dari hasil penguraian mikroorganisme. Nah, kemudian apakah tidak membuat tanah menjadi asam? Saya mengatakan bahwa bila sahabat menggunakannya dengan dosis dan takaran yang benar, dengan jangka waktu yang benar, 5 tahun saya berkebun, sahabat, tidak pernah yang namanya tanaman saya di polybag atau yang ada di ladang itu pH tanahnya jadi asam gara-gara POC. Begitu sahabat. Malahan kalau saya mau melawan balik misalkan seperti itu, malahan ketika kita menggunakan pupuk sintetis itu malah yang berbahaya, karena lama-kelamaan tanah bisa jenuh dan akhirnya pH-nya pun tinggi, seperti pH-nya rendah seperti itu. Mohon maaf. Jadi ketika banyak yang mendiskreditkan bahwa POC ini asam, Pak, itu saya sedih sebenarnya sahabat ya. Seperti sangat menakutkan bahan-bahan alami ini bagi sebagian orang. Padahal bagi saya tidak. POC itu adalah datang dari alam dan kemudian juga diserap dan dilepas juga untuk alam, seperti itu. Nah, kenapa saya jadi ngelantur ya? Karena ini curahan hati saya ya. Jadi mohon maaf apabila banyak sahabat yang tidak sependapat dengan saya, maklumi, karena saya petani bodoh yang hanya yang hanya berkebun menggunakan pengalaman saya, kakek nenek saya dan ayah saya, seperti itu. Jadi misalkan air hujan ini dikatakan tidak bagus atau kurang layak untuk menjadi pupuk, salah satu bahan pupuk, jadi monggo silahkan, karena saya akan tetap menggunakannya, seperti itu sahabat. Nah, oke sahabat, di sini untuk memperkaya dari kandungan atau senyawa yang ada di dalam air hujan, saya akan menggunakan sekali lagi POC yang dominan unsur P maupun K-nya, sahabat ya. Jadi di sini saya menggunakan
seperti saya tadi sebutkan, di sini saya menggunakan ini adalah POC dari sabut kelapa yang dimix dengan bonggol pisang. Tentunya harapannya di sini banyak terdapat senyawa P dan K yang bisa kita campurkan dengan air hujan seperti itu. Nah, banyak air hujan ini sekitar 5 atau 3 liter ya. Sebentar mungkin saya akan ukur lagi. Nah, yang penting perbandingannya ini adalah 1:5. Jadi misalkan 1 liter POC kita campurkan dengan 5 liter air hujan. Nah, mengapa perbandingannya harus 1:5, Pak? Mengapa bukan 1:10? Saya sudah pernah mencoba 1:10, 1:8, 1:5, bahkan 1:1. Dan ternyata dari hasil pengaplikasian yang saya cobakan kepada tanaman, ternyata yang paling cocok itu 1:5. Tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer seperti itu, sahabat. Ini adalah 3 liter air hujan. 3 liter air hujan, maka kita akan gunakan, karena ini POC dari sabut kelapa yang dimix dengan bonggol pisang ini sisa hanya sekitar 300 ml, maka tentu saja air hujannya itu sekitar 1,5 liter saja, sahabat, karena perbandingannya 1:5. Nah, kita tuangkan di sini 1,5 liter, jadi separuhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan POC yang dominan unsur P maupun K. Nah, sahabat, bagi sahabat yang ingin membuat pupuk organik cair yang baunya lebih bersahabat atau tidak busuk seperti itu, silahkan membuat pupuk dari sabut kelapa plus bonggol pisang yang kita fermentasikan dengan cara yang baik, maka aromanya tidak akan begitu menyengat, sahabat. Jadi kita bisa langsung aduk seperti ini. Nah, untuk pengaplikasiannya apakah harus menggunakan alat seperti ini, Pak? Tidak juga. Kita bisa gunakan juga wadah untuk menyiramnya seperti biasa, atau kita bisa gunakan gelas. Akan tetapi untuk takarannya jangan sampai lebih 250 ml per tanaman. Jadi kalau melebihi itu saya takutnya ada overdosis juga, begitu, sahabat. Jadi sahabat bisa menggunakannya dengan cara menggocor di bagian permukaan media, atau sahabat bisa menyiramkannya selayaknya hujan seperti itu. Jadi mengocor dari daerah daunnya seperti itu. Akan saya tunjukkan caranya. Nah, saya akan menyiramkannya di tanaman bawang merah. Sahabat bisa menggunakannya dengan tanpa harus menggunakan alat seperti ini juga bisa. Takarnya sekitar 200 ml per tanaman, sahabat ya. Nah, kemudian di sini juga ada jagung dan juga bayam yang hidup berdampingan. Semuanya keduanya sama-sama subur, sahabat. Karena apa? Karena media di bedengan ini luar biasa bernutrisi, dan semuanya bahan-bahan yang murah, deso katro, nggak keren. Nah, seperti itulah di sini cara bertani Bali Organik TV. Jadi bagi sahabat yang suka dengan cara bertani yang miskin seperti katro, melarat seperti ini, silahkan ditiru seperti itu. Saya tidak pernah memaksakan cara bertani seperti ini, karena ini mungkin cocok bagi saya, akan tapi mungkin tidak cocok bagi sahabat yang lain. Nah, bisa dikocor dari atas seperti halnya air hujan menyirami tanaman. Nah, oke sahabat, sampai kita di penghujung acara ini, di penghujung video. Nah, inilah bayam merah yang luar biasa subur dengan kerapatan yang sangat rapat, sahabat. Tapi semuanya subur, daunnya lebar, dan sudah saya panen berkali-kali. Seperti halnya sahabat yang sudah lama mengikuti Bali Organik TV, di sini kadang-kadang saya menanam dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, namun hasilnya sejauh ini tidak pernah mengecewakan, sahabat. Misalkan seperti ini, sahabat, kita memanfaatkan bedengan di sini, kita tumpang sarikan dengan juga buncis di sekitar sini. Nah, buncis pun subur tumbuh dengan subur, sahabat ya. Sampai belepotan saya ngomongnya. Nah, seperti ini, sahabat. Jadi bagi sahabat yang selama ini merasa bahwa kalau misalkan tanaman itu ditumpang sarikan di bedengan yang kecil akan menjadi kerdil, jangan khawatir, sahabat. Jangan pernah khawatir seperti itu. Pastikan saja asupan nutrisi yang ada dari basic dari media itu mampu mencukupi pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya ketika dalam perjalanannya nanti kita berikan juga pupuk yang juga mampu memberikan nutrisi seperti itu, sahabat. Jadi sederhanakan semuanya pola pikir. Bagi yang ingin seperti saya bertani secara murah, gratis, dan sederhana, mari, saya selalu mengajak untuk install ulang pikiran. Seperti halnya saya, kita bersama-sama maju memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan apa yang ada di kebun kita. Bagi sahabat yang kurang yakin, silahkan, karena bertani adalah pilihan. Seperti apa metodenya, kita sama-sama petani, kita sama-sama pekebun,
Dan semoga dengan cara bertani kita bisa tidak hanya merawat tanaman, tapi juga merawat bumi yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Oke, sampai di sini saja video saya, sahabat ya. Jadi sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa menanamlah secara organik murah dan tiap hari agar kita bisa panen juga setiap hari. Tenang saja, yang murah belum tentu murahan. Sampai jumpa.